Halo, kembali lagi dengan Stop Watch Movie. Kali ini Pangeran Spoiler akan menceritakan alur cerita yang berjudul Pompeii. Seperti biasa, sebelum mulai, Pangeran selalu berpesan untuk like, share, dan subscribe agar Pangeran bisa mencalon jadi anggota DPR tahun depan. Oke, let's go. Film ini diperankan oleh Kit Harington. Kalau kalian penonton Game of Thrones, pasti kalian kenal dengan orang ini. Film mengangkat setting tahun 62 sebelum Masehi, berlokasi di Britania Utara. Terjadi penyerangan oleh tentara Romawi kepada kaum pemberontak Celtic yang dipimpin oleh orang tua Kit Harington. Dalam penyerangan tersebut, orang tua Harington kecil dibunuh oleh senator Romawi bernama Corvus di depan matanya. Si Harington kecil dengan pintar pura-pura menjadi mayat dan tidak memancing perhatian. Dan akhirnya dia berhasil selamat. Waktu berlalu 17 tahun kemudian. Di sebuah arena gladiator, seorang entrepreneur, pemilik usaha hiburan gladiator sedang mengeluhkan biaya perawatan karyawan gladiatornya. Untuk saat ini, hiburan gladiator sudah mulai membosankan menurutnya, sehingga tidak menghasilkan pemasukan yang berarti. Di antara keluhan itu, keluar seorang gladiator tampan yang dielu-elukan sebagai keturunan kaum Celtic terakhir yang masih hidup. Matanya tajam layak harimau siap menerkam mangsa. Dan dalam sekejap, sang Celtic berhasil mengalahkan semua mangsa-mangsanya. Akhirnya, sang Celtic dibawa menuju kota Pompeii untuk dijadikan sebagai budak gladiator. Dalam perjalanan menuju kota Pompeii, rombongan budak ini bertemu dengan putri sang gubernur, namanya Cassia. Wajahnya, dan bodinya, anjay. Tiba-tiba ban kereta sang putri terjebak masuk ke dalam lubang dan membuat kuda tertarik paksa sehingga mematahkan leher sang kuda. Si budak Celtic meminta untuk penjaga melepaskan borgol demi menyelamatkan sang kuda. Kemudian sang Celtic tampan menyelamatkan sang kuda dengan mematahkan lehernya. Kaget gue loh. Demi menghilangkan rasa sakit, memang paling simpel ya dibunuh, cuma nggak gitu juga kali kan ya. Lanjut, dan akhirnya mereka semua memasuki kota Pompeii, sebuah kota yang makmur, subur karena langsung berada di bawah gunung berapi. Sang putri Cassia menemui orang tuanya di istana, sedangkan sang Celtic menemui kurungan barunya di sana. Si Cassia menemui kuda kesayangannya di kandang dan mengelus-ngelus kepalanya. Anjay. Besok rencananya, Cassia akan ditunggangi kudanya. Sementara dalam penjara, sang Celtic hanya bisa makan bubur kacang hijau. Dari dalam kurungan ada seorang gladiator berkulit hitam bernama Atticus. Dari dalam kurungan, si tikus mengamati sang Celtic sedang diganggu tukang buli dari SMK kampung sebelah. Melihat si Celtic nampak kewalahan dibuli anak SMK suzuran, si tikus ini mengajak temannya untuk taruhan 2 botol anggur untuk Serizawa. Tapi si Celtic berhasil mengalahkannya dan membuat Atticus kesal karena kalah taruhan. Sementara tanpa sepengetahuan seluruh penduduk Pompeii, Gunung Merapi memunculkan tanda-tanda ingin segera memuntahkan laharnya. Si pelatih kuda milik Cassia terlempar dari kuda dan jatuh ke dalam jurang karena longsor. Pagi hari menyambut, sang Celtic terbangun dan langsung terkejut ada Atticus di depannya. Sambil tersenyum, Atticus menjelaskan kalau dia tidak akan membunuhnya meskipun ia mampu. Atticus kemudian menanyakan nama sang Celtic.
namun warga Celtic ini tidak mau menyebutkan namanya. Menurutnya, percuma menyebutkannya kalau nantinya mereka akan saling membunuh di arena. Pagi ini, mereka ada pelatihan diksar untuk pentas gladiator. Sang penjaga menghampiri Atticus dan mengatakan bahwa Atticus sudah semakin tua dan mungkin akan mati dalam pertarungan selanjutnya. Atticus dengan yakin mengatakan bahwa dalam aturan Roma, kalau ia memenangkan pertarungan terakhir, dia akan bebas, dan dia meyakini akan mendapatkannya. Tentu saja, pertarungan terakhirnya adalah melawan sang Celtic. Dalam proses latihan tanding, keduanya nampak sengit dan seimbang. Namun saat bergelut di pasir, Serizawa yang dendam pada Celtic langsung mengambil kesempatan untuk mencoba membunuh Celtic. Tapi Atticus sadar dan langsung melemparkan tubuh Celtic ke samping dan menendang Serizawa. Dan Celtic terakhir kembali selamat dari maut. Saat di kurungan, si Celtic bertanya kepada penyelamatnya. Atticus menjawab kalau gladiator tidak boleh mati karena tusukan dari belakang. Atticus mengatakan kalau ia akan membunuhnya dengan cara menusuknya dari depan. Celtic membalas dengan mengatakan kalau ia akan melakukan dengan cepat agar Atticus tidak merasakan kesakitan. Kemudian mereka hanya tertawa terbahak-bahak. Sementara itu, seorang senator Romawi bernama Corvus datang ke Pompei sebagai utusan Raja Romawi. Ayah Casia sebagai gubernur sedang meminta APBD untuk membangun kota Pompei kepada Kaisar Romawi. Namun Kaisar malah mengirim Corvus, sang senator korup dari Romawi. Kembali ke Gladiator Office, Celtic masih berbincang dengan Atticus. Ia meragukan kalau Atticus akan dibebaskan meskipun telah menang dalam pertandingan besok. Namun dengan yakin, Atticus meyakini aturan Roma, sambil meremehkan dan menjelaskan kelemahan Celtic. Dan Celtic membalas dengan menjelaskan kelemahan Atticus. Dalam perbincangan tersebut, tiba-tiba penjaga datang dan membawa para gladiator yang memiliki badan bagus untuk dijual jasanya untuk servis dunia malam. Sementara di lokasi lain, gubernur sedang memperlihatkan desain arsitektur arena gladiator yang akan dibangun dari kucuran APBD kerajaan Romawi. Namun senator mengatakan bahwa kaisar tidak mau memberikan APBD kepada Pompei. Akan tetapi, senator berencana ingin menanamkan modal dengan ide pembangunan gladiator. Akan tetapi ada maksud udang di balik peye yang benar-benar bikin yeye. Sang senator akan menyetujui pemberian modal apabila anak si gubernur, si Casia, mau menjadi istrinya. Dasar anjing. Sementara pesta seks malam itu sedang meriah-meriahnya, lahar Gunung Galunggung makin bergejolak dan menimbulkan getaran yang sangat terasa di ruang pesta. Gempa dan gemuruh itu membuat kuda Casia di dalam kandang menjadi panik. Casia dengan sigap menyuruh penjaga untuk membawa Celtic untuk menenangkan kuda tersebut, dan tentu saja berhasil. Saat berhasil, Casia masuk ke dalam kandang menemui Celtic. Di sana ia bertanya kepada Celtic bagaimana ia melakukannya. Celtic menjawab kalau sukunya dulu adalah seorang penunggang kuda. Dengan nada marah, Celtic menjawab kalau orang-orang Roma telah menghancurkan mereka. Casia menegaskan kalau dia orang Pompei, bukan orang Roma. Namun dengan cepat Celtic menanyakan kenapa di Pompei banyak lambang-lambang Kaisar Roma. Casia dengan tegas menolak untuk mengakuinya, karena sebenarnya tidak setuju dengan sikap ayahnya yang tunduk pada Kaisar Roma. Dalam perdebatan tersebut, akhirnya Celtic mempunyai ide untuk membawa Casia pergi dari Pompei. Namun di tengah jalan ia ragu dan akhirnya mengembalikan Casia kepada orang tuanya. Saat kembali, Celtic ingin dihukum mati oleh sang senator. Namun karena Casia membelanya, sehingga Celtic hanya mendapat hukuman 15 cambukan. Anjir, hanya 15 cambukan. Itu banyak, kampret. Di tengah hukuman cambuk, asisten senator meminta bos Gladiator Office untuk mengganti pertunjukan besok.
Jadi ternyata si senator kampret ini sengaja mengejar Cassia ke Pompei. Dia terobsesi ingin menikahi Cassia dan akan melakukan apapun dengan kekuasaannya untuk menaklukkan Cassia. Saat selesai pertunjukan cambuk, gemuruh kembali lebih besar terjadi dalam penjara. Nampaknya akan ada letusan yang besar. Terjadi perbincangan antara Celtic dan Atticus. Mereka saling bercerita kalau keluarga mereka berdua sama-sama dibunuh oleh orang-orang Roma. Di sanalah akhirnya sang Celtic memperkenalkan diri sebagai Milo. Ya, energi setiap hari. Keesokan harinya, akhirnya pertunjukan gladiator akan segera dimulai. Akan tetapi bangunan gladiator nampak retak, membuat owner gladiator dan gubernur berdebat hebat soal ketahanan bangunan. Owner menyuruh gubernur untuk membatalkan pertandingan karena meyakini pondasi bangunan akan segera runtuh. Namun gubernur meyakinkan untuk terus melaksanakan acara supaya dapat dana segar dari senator. Karena apabila dibatalkan, hal itu akan membuat senator membatalkan niat untuk memberikan dana. Karena tidak ingin bertanggung jawab, sang owner meminta anak buahnya menyiapkan kereta untuk pergi dari Pompei. Sementara pada bagian seksi acara terjadi perubahan acara. Atticus tidak jadi bertanding dengan Milo. Para penjaga mencurangi Atticus. Mereka membuat seremonial pembantaian suku Celtic. Ya, pembantaian orang tua Milo. Yang lebih curangnya lagi, senjata mereka dibuat setumpul mungkin agar benar-benar ingin dibantai di hadapan umum. Setelah dibuka oleh senator, acara akhirnya dimulai. Milo langsung menyadari dan memperingatkan Atticus kalau ini adalah pembantaian, karena dia sudah pernah mengalaminya waktu kecil. Milo and the gang berperan sebagai penduduk Celtic dan anak-anak SMA Suzuran yang sudah lama tidak akur dengan mereka memerankan tentara Kaisar Romawi dan Senator Corvus. Dengan persenjataan lengkap dan tajam, mereka siap dibantai. Namun layaknya film masyarakat Vrindavan, pemeran utama jelas dibuat kuat dan enggak mudah mati. Satu lawan banyak ya jelaslah, yang kalah adalah yang banyak. Milo and the gang mulai terpojok, namun Atticus tidak sengaja memukul tiang belenggu mereka dan menemukan kalau belenggu itu mudah dihancurkan. Sementara Atticus menghancurkan belenggu, Milo melindunginya. Setelah itu, Milo membunuh pemegang tiang elang dengan melempar tombak. Kemudian ia menaiki kuda dan menyeret para tentara dengan rantai. Serizawa menarik rantai tersebut membuat Milo terhempas. Seorang anak Suzuran datang ingin membunuh Milo. Dengan sigap, Atticus melempar kapak dan melindunginya. Di podium penonton PPIP, senator menyatakan kalau Cassia harus menikah dengannya. Kalau tidak, senator akan menyampaikan kabar buruk kepada Kaisar Roma bahwa Pompei memberontak kepada Roma. Cassia akhirnya terpaksa menyetujui perintah tersebut demi keamanan orang tuanya dan juga masyarakat Pompei. Sementara di arena, Milo melakukan pertarungan akhir dengan Serizawa dan memenangkannya dengan mudah. Milo kemudian memungut lambang kebanggaan Roma dan mematahkannya, kemudian melemparkannya kepada senator. Namun asisten senator dengan sigap melindunginya. Senator marah dan menyuruh tentara menghujami Milo dan Atticus dengan panah. Namun dengan kode jempol Cassia, Milo dan Atticus terselamatkan. Hal ini membuat senator marah, namun Cassia menjelaskan kalau hal ini membuat Milo dan Atticus menjadi pahlawan. Kemudian pastinya akan memancing pemberontakan kepada Romawi dan akan membuat nasib senator dalam masalah di hadapan kaisar. Karena tidak mau menanggung malu, dengan marah senator menyuruh asisten mengurung Cassia di villa. Sesaat setelah kejadian tersebut, gemuruh gempa semakin kuat membuat warga Pompei panik. Namun senator mengambil kesempatan tersebut untuk menggiring opini masyarakat untuk melawan juara dari Roma. Ya, Milo akan menghadapi
asisten senator. Nice sekali ya, memang itu yang ditunggu-tunggu oleh Milo supaya bisa balas dendam. Namun kondisi Milo sangat tidak prima sekarang. Luka-luka sudah mengalir di tubuhnya karena 15 cambukan tadi malam, lalu kelelahan setelah bertanding di babak pertama. Sementara gemuruh semakin besar, Owner, pemilik gladiator, melangkah meninggalkan kota dengan cepat. Pertandingan dimulai. Kembali Milo dicurangi dengan diberikan perisai lapuk dan pedang yang tumpul. Semua itu dilakukan semata-mata demi politik yang mencitrakan betapa gagahnya Kaisar Roma dan demi pertontonan yang menarik. Milo akhirnya benar-benar terpojok karena sudah kelelahan cambuk, kelelahan pertandingan pertama, dicurangi pula dengan senjata yang jelek. Namun gunung akhirnya meletus dan membuat bangunan gladiator runtuh. Awan hitam menggumpal, membumbung di angkasa. Arena pertarungan retak. Mengambil kesempatan itu, Milo langsung mendorong asisten senator ke dalam lubang. Lubang itu ternyata menuju penjara bagi para gladiator. Di sana pertarungan kembali dilanjutkan, disaksikan oleh para tahanan gladiator. Milo menarik tuas kunci tahanan, para tahanan keluar dan menyerang asisten. Namun ia berhasil lolos, akan tetapi tidak untuk penjaga. Ia akhirnya jadi adonan kue bacok yang diolah oleh para tahanan. Sementara itu di atas arena, tiang bangunan runtuh menghantam tepat para peserta PPIP. Gubernur, istrinya, dan senator kena hantam benda itu. Namun gubernur sempat sadarkan diri terlebih dahulu. Istrinya kemudian menyuruh gubernur segera mengambil kesempatan untuk membunuh senator yang tidak sadarkan diri. Dengan tersengal-sengal, gubernur mencari alat untuk membunuhnya. Dia merangkak mendekati senator, namun sayangnya gagal. Kebanyakan drama sih, lama mikirnya. Senator bangkit dan kemudian membunuh gubernur. Kemudian keduanya sekarat. Gemuruh semakin besar, masyarakat mulai panik dan meninggalkan kota. Owner telah sampai di dermaga dan menyogok tentara untuk naik ke atas kapal, kemudian mereka pun berlayar. Gemuruh semakin kuat, asap gunung berapi menutupi cahaya matahari dan membuat suasana menjadi malam. Milo dan Atticus mendengar suara rintihan ibu Kasia. Ia menghampirinya dan meminta Milo menyelamatkan Kasia yang berada di villa. Kemudian ia langsung tewas. Hujan batu dan lahar mulai berterbaran di kota. Gedung-gedung hancur berkeping-keping, kepanikan terjadi di mana-mana. Orang-orang berlarian mencari keselamatan ke arah dermaga, termasuk senator dan pasukannya. Atticus juga mengajak Milo, namun Milo ingin terlebih dahulu menyelamatkan Kasia. Sementara itu di villa, para tentara lari meninggalkan Kasia dan temannya, tapi bodohnya dia malah meninggalkan kuncinya. Di saat yang bersamaan malah bangunannya rubuh dan kemudian ruang terbakar. Di saat bersamaan, Milo mendobrak pintu dan mendapati Kasia sedang pingsan. Kemudian ia membawanya ke dalam ruangan dan menyuruh teman Kasia mencari air. Namun apesnya teman Kasia malah ikut jatuh bersama bangunan yang rubuh ke dasar jurang. Pesan moral, jangan buat bangunan di pinggir jurang, nanti apes. Akhirnya Kasia dan Milo menuju dermaga. Sementara di dermaga, senator merasakan jalan buntu dan mencoba berbalik menuju ke arah lain dan membunuh penghalang jalan. Saat itu pula hujan batu api menghantam pelabuhan. Kapal yang ditunggangi oleh owner gladiator juga tidak luput dari hantaman hujan batu tersebut. Dermaga sudah nampak di depan mata Atticus, namun kerumunan orang yang tidak peduli protokol kesehatan membuatnya sulit melangkah menuju pantai. Di saat yang bersamaan, ledakan besar terjadi dari gunung berapi yang membuat air laut sekejap menjadi surut dan kembali menyisir pantai dalam wujud tsunami. Atticus memperingatkan orang-orang dan seketika semua orang berhamburan lari menjauhi pantai.
Di saat itu, Etikus masih sempat menolong seorang anak yang terinjak-injak karena kepanikan massal. Sebuah kapal nampak memburu warga-warga dengan diantar oleh ombak air laut. Beruntung, Etikus selamat dari terjangan ombak karena kapal barusan menutup pintu masuk air yang ingin melewati gerbang. Sampai di sini, bencana masih belum berakhir. Hujan batu, debu, dan lahar menghantam tanpa pandang bulu di seluruh sudut kota Pompei. Beberapa orang mati seketika dihantam batu. Jon Snow dan sang putri mencoba berlindung dari hantaman tersebut. Melihat kematian orang-orang di sekitarnya, Cassia menjadi patah arang dan mempertanyakan kenapa dewa melakukan ini. Di tengah jalan, Milo kembali bertemu dengan Etikus dan menyatakan kalau dermaga sudah hancur. Cassia menyarankan untuk pergi ke selatan. Etikus tidak setuju karena jarak terlalu jauh. Dan akhirnya Milo mengusulkan untuk kembali ke Gladiator untuk mengambil kuda agar bisa menuju selatan dengan cepat. Saat di arena Gladiator, Cassia bersedih karena melihat mayat orang tuanya di arena. Jasad mereka mulai terkubur oleh abu. Di balik kesedihan, seseorang datang. Ya, Yang Mulia Senator Corpus sudah menunggu mereka di sana. Cassia ditangkap dan dibawa menggunakan kereta kuda, sementara pasukan diberi sayembara hadiah untuk kedua mayat Milo dan Etikus. Bodoh kali mereka. Dasar nggak punya otak kau memang, mikir uang di saat gempa. Senator pergi, sementara asisten senator dan pasukannya bertarung melawan Milo dan Etikus. Singkat saja, pasukan mati, tinggal Etikus dan asisten senator. Milo memutuskan untuk mengejar senator yang menculik Cassia. Etikus berhasil ditusuk pedang oleh asisten senator, namun dengan cengkraman kuat, Etikus mematahkan pedang itu dan menusuk leher asisten hingga mati terlebih dahulu. Dengan tersenyum, akhirnya Etikus mati disambar asap panas gunung berapi. Ia bahagia mati menjadi orang yang bebas, bukan sebagai budak. Sementara itu, Cassia berusaha melepaskan borgolnya dari atas kereta. Sambil Milo mencoba mengejarnya, adegan ini seperti adegan kejar-kejaran ala acara TV 86. Borgol lepas, Cassia menarik tangan senator dan membuatnya hilang fokus. Kereta menabrak batu dan mereka terlempar dari kereta. Kemudian terjadilah pertarungan Milo dan senator. Di tengah hujan abu, Milo mulai terpojok, namun dengan gesit Milo merebut pisau milik senator dan menusuk lengan senator sampai tembus. Di tengah pertarungan, sebuah batu menghantam lokasi mereka bertarung dan asap pun mengepul. Di antara asap, senator berjalan perlahan melangkah mendekati Cassia. Namun sekejap Milo menerjang senator dan terguling di samping kereta. Cassia dengan sigap menarik tangan senator dan kemudian memborgolnya, seperti senator memborgolnya barusan. Kemudian senator berteriak sementara Cassia dengan Milo pergi meninggalkannya. Awan panas langsung menyelimuti wilayah Pompei dan membuat semua orang yang masih berada di dalam kota mati seketika. Cassia dan Milo telah keluar dari kota dan memburu waktu dikejar awan panas. Namun kuda sudah tidak mampu berlari membawa dua orang. Salah satu harus tinggal. Milo menyuruh Cassia untuk pergi, namun Cassia memukul kuda tersebut dan membiarkan dia pergi. Akhirnya mereka berciuman dan juga mati disapu awan panas. Gokil.
matinya sambil berbuat dosa, dan tamat. Film ini merupakan sejarah terburuk untuk kerajaan Roma atau kerajaan Romawi, di mana terjadi petaka besar, yaitu meletusnya Gunung Merapi di sebuah kota bernama Pompei. Menurut para ahli sejarah, kota Pompei adalah kota yang masyhur, banyak wisata, gladiator, menjadi budaya yang sangat kental. Banyak tentara-tentara Roma yang ingin berlibur dari pekerjaannya menuju kota Pompei hanya untuk mengistirahatkan otot-otot. Menurut sejarah, dewa marah dan membumi hanguskan kota Pompei menjadi abu, dan yang tertinggal hanya serpihan batu yang mengeras. Beribu tahun kemudian, para arkeolog menemukan bahwa banyak orang yang meninggal dari kota Pompei hanya karena menghisap gas beracun, dan mereka mati seketika. Tubuh mereka menjadi abu dan ditemukan hingga saat ini. Untuk film ini, Pangeran memberikan poin sebesar 7,0. Sangat rekomendasi bagi kalian yang ingin belajar tentang sejarah dunia sekaligus menonton. Ada manfaatnya lah ya, sambil nonton sambil belajar. Oke, cukup sudah supaya nggak kepanjangan. Pangeran Spoiler di sini mengucapkan see you, ciao.